Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Yuk, kita belajar pembahasan soal CPNS tentang TWK bagian yang ketiga. Kita langsung ke soal ya. Kalian baca dulu, kira-kira jawabannya apa? Ya, sekarang ya saya bacakan soalnya. Untuk kayak gini, kita itu baca langsung soalnya. Asas yang dimaksud. Nah, asas apa yang dimaksud di sini? Kita baca itu kalimat yang terakhir atau dua kalimat terakhir atau tiga kalimat terakhir. Nih, kita baca tiga kalimat terakhir aja ya. Bangsa Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak yang sama, hak ya, dalam segala aspek kehidupan. Oleh karenanya, kepentingan umum atau nasional harus di atas kepentingan pribadi. Nah, kepentingan umum harus di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi, di sini kita itu harus mementingkan apa? Kepentingan umum. Jadi, kalau kita bekerja, itu yang dipentingkan itu adalah kepentingan dari masyarakat atau kita sebagai pelayan kita atau yang kita layani, seperti itu. Jadi jawabannya adalah asas keadilan. Jadi kita itu harus adil kepada semua orang. Asas keadilan ya. Adil harus kepada semua orang tanpa kecuali pihak satu siapapun. Oleh karenanya, kepentingan umum nasional harus di atas kepentingan pribadi. Itu. Sedangkan si asas kejujuran itu tentang kejujuran ya, sesuai dengan fakta. Sesuai dengan fakta kalau kejujuran. Kalau asas solidaritas itu kayak asas yang kerjasama antar kelompok, antar tim atau kelompok gitu. Kalau solidaritas ya maaf, itu kembali. Untuk yang ini, asas kerjasama adalah kerjasama antar tim. Antar tim. Kalau solidaritas itu kayak kita saling peduli dengan sesama teman. Kepedulian dengan teman, baik teman kerja ataupun teman masyarakat. Asas kesetiaan itu maksudnya kita tidak mengkhianati negara kita. Gitu ya. Sampai sini paham? Next ya. Nah, kalian baca soalnya dulu sebelum menjawab. Nih. Peristiwa teror bom bunuh diri ya ini. Jangan langsung kita jawab ini bom bunuh diri itu sila ketiga atau sila ke pertama, jangan. Kita baca dulu konteksnya kalau untuk sila-sila ya. Peristiwa teror bom bunuh diri yang terjadi di Makassar menjadi alarm bagi kepolisian untuk memperketat keamanan. Peristiwa tersebut menyelipkan kisah heroik di mana Kosmas Balalembang, seorang koster gereja yang mempertaruhkan nyawa dengan mengadang dua pelaku bom bunuh diri. Akibat aksinya, Kosmas mengalami luka bakar dan menjalin perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Tindakan tersebut merupakan afirmasi perilaku yang mencerminkan sila keberapa? Nih, secuil kisah Kosmas itu adalah seorang yang patriotisme ya. Itu adalah patriotisme. Kemudian maknanya di atas apa? Kepedulian terhadap manusia, tentang kemanusiaan.
kepedulian, tentang kemanusiaan. Jadi sikapnya si Kosman ini, dia itu seperti patriot ya. Dia melindungi masyarakat yang banyak dengan mengorbankan dirinya sendiri demi kemanusiaan. Kalau pohon beringin itu tentang apa? Itu seperti yang mengancam negara. Kalau yang bintang itu tentang toleransi agama. Ini tidak ada hubungannya sama toleransi. Ini memang di gereja, tapi ini yang ditanyakan adalah siapa? Si Kosmas. Si Kosmas ya, ini perilaku Kosmas itu dia mencerminkan sila yang kedua tentang kemanusiaan. Kalau kepala banteng itu tentang musyawarah. Itu ya. Kalau yang padi dan kapas itu apa? Hubungan manusia dengan masyarakat umum dan hukum dan sebagainya. Bisa alam juga, itu perbedaannya ya. Jadi jawabannya di sini si Kosmas itu melindungi orang yang di dalam gereja hanya untuk apa? Kemanusiaan, biar orang-orang di gereja tidak terluka. Jadi dia mengamalkan sila yang kedua. Gitu, paham ya? Kita next. Kalian baca dulu soalnya. Ini kalau ini kita bisa baca langsung soalnya ya. Secara historis, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, disahkan pada tanggal berapa? Nah, ini Pancasila itu disahkan pada saat apa? Sidang BPUPKI atau PPKI? PPKI. Kalau yang 1 Juni itu disebut Hari Pancasila, atau disahkannya suatu Pancasila atau Piagam Magna Carta. Piagam Jakarta atau Piagam Magna Carta. Sedangkan pada saat 22 Juni itu sama seperti 1 Juni itu Piagam Magna Carta. Piagam Magna Carta. Gitu ya. Ini kenapa ini? Bentar ya. Ini saya upload. Kalau yang 17 Agustus itu apa? Hari kemerdekaan. Sedangkan kalau 18 Agustus itu adalah sidang PPKI yang pertama. Sedangkan untuk yang 22 Agustus itu tentang apa? Sidang kedua PPKI. Sidang pertama PPKI, ini bukan PKI ya, maaf. Sidang pertama PPKI. Nah, untuk sidang pertama PPKI itu menghasilkan ini fase pengesahan dilakukan pada tanggal 18 Agustus. Pada sidang pertama PPKI itu mengesahkan yang pertama rumusan dasar negara atau konsepnya, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 45. Kalau sedangkan untuk yang 1 Juni itu tentang apa? Konsep rumusannya. Jadi ini cuman konsep. Itu walaupun itu si Pak Soekarno itu mengatakan bahwa 1 Juni itu disahkannya oleh Piagam Jakarta atau Piagam Magna Carta sebagai dasar negara, tapi itu belum disahkan. Itu hanya sebagai rumusan saja. Tapi dijadikan sebagai 1 Juni itu apa? Lahirnya Pancasila. Sedangkan
Untuk rumusan yang panitia 9 itu tentang 22 Juni, ini piagam Magna Carta atau WAN itu sebagai cuman sementara, tapi itu setelah di PPKI itu diubah lagi. Yang diubah itu sila keberapa? Dari sidang PPUPKI sila pertama diubah dari yang ketuhanan yang menjalankan syariat-syariat Islam diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, Pancasila disahkan menjadi sebagai dasar negara itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi jawabannya adalah dong. Next, kalian baca dulu soalnya yuk. Nih, ini kita baca langsung di belakangnya. Ini tentang apa? Pengertian dari nasionalisasi atau naturalisasi, maaf. Ini kita baca soalnya dari awal ya. Beberapa pemain naturalisasi meramaikan bursa transfer Liga 1 2020. Naturalisasi sendiri ramai dibicarakan di Indonesia sejak Christian Gonzalez memperkuat tim Indonasional atau Timnas. Gonzalez yang merupakan kelahiran Uruguay mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia. Ia resmi berstatus WNI pada 3 November 2010. Adapun pengertian dari naturalisasi sendiri adalah tata cara bagi orang asing memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Warga negara asing bisa melakukan naturalisasi dengan cara mengajukan permohonan kepada HAM atau Hukum Perantara Kedutaan Besar Republik Indonesia. Proses akan dijadikan apabila sudah mengucapkan janji setia kepada pengadilan negeri. Jadi, si naturalisasi itu adalah proses memperoleh kewarganegaraan dengan cara tata cara bagi orang asing memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Ya, WNA yang status kewarganegaraan Republik Indonesia, bukan ya kalau yang B. Status kewarganegaraan keturunan Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda, bukan. Di sini bukan itu ya konteksnya. Si Gonzales itu dari Uruguay, kemudian dia mengajukan naturalisasi ya. WNA yang menikah dengan mengajukan status kewarganegaraan. Ini statusnya bukan karena nikahnya ya. Permohonan kembali WNI, bukan kembali ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah tata cara bagi orang asing memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Di sini ada kata permohonan. Gitu ya. Next. Baca dulu soalnya. Tips untuk bahasa Indonesia, kalian itu baca langsung soalnya, soal yang di bawah ini. Kalau kita baca keseluruhannya, itu akan kesulitan. Nah, pokok bahasan itu adalah seperti kalimat utama, hanya bedanya pokok bahasan itu atau pokok pikiran itu lebih rinci dari kalimat utama. Biasanya ada di awal atau di akhir. Kita baca di awal. Sepertinya ini kalau ini di awal ya. Nih. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan diselenggarakan pada 20 Mei 1998 direncanakan dengan gerakan mahasiswa sebagai momen Hari Reformasi Nasional. Nah, ini kalimat utamanya bisa dijadikan pokok bahasan atau kalimat pokok. Kemudian di akhirnya itu tentang apa? Akhirnya 18 Mei 1998, Ketua DPR atau MPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Nah, di sini itu tentang apa sih?
direncanakan gerakan mahasiswa tentang monumen. Ini bukan ya. Jadi di sini konteksnya tentang apa? Mahasiswa itu tentang meminta Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Jadi ini tentang cerita di tahun 1998. Di situ terjadi kerusuhan mahasiswa tentang mendemo. Jadi ini Kak, ini pembakaran aparat di tentang penembakan aparat Trisakti yang besar sehingga terjadi kerusuhan dan pembakaran. Nah, ini. Jadi kalau ini konteks utamanya itu di demokrasi itu ada demo yang terjadi apa? Kerusuhan. Jadi ini jawabannya apa? Kalau A, kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi. Tidak ya. Ini tidak ada kata gerakan penting, di sini nggak ada. Kemudian kronologi kerusuhan yang akhirnya menuntut turunnya Presiden Soeharto. Nah, di paragraf kedua ini tentang kerusuhan benar ya. Kemudian di paragraf yang ketiga itu Presiden Soeharto turun. Jadi ini ada hubungannya. Dia mencakup beberapa paragraf. Nomor B ya, betul ya, kita simpan. Penembakan kepada 4 mahasiswa saat berdemonstrasi oleh aparat keamanan. Ini hanya sebagai info, bukan sebuah kalimat pokoknya. Kalimat pokoknya di sini tuh menceritakan tentang kisahnya secara tahun di 1998 yang terjadi kerusuhan dan menurunkan Presiden Soeharto. Jadi nomor C itu hanya sebuah informasi secara fakta. Kemudian terjadi kerusuhan, pembakaran, bahkan ini juga hanya sebuah informasi. Kemudian ketidakpuasan mahasiswa itu hanya sebagai juga informasi. Jadi ide pokoknya itu diambil dari kalimat utama tiap paragraf, kemudian kita ringkas. Itu. Jadi kalimat utama paragraf pertama itu tentang apa? Tentang mahasiswa melakukan demonstrasi di 1998 ini. Jadi kisahnya di 1998. Kemudian di paragraf kedua itu tentang apa? Penembakan Trisakti tapi terjadi kerusuhan demonstrasi. Jadi di sini kerusuhan. Itu kronologinya. Kronologi itu kan bisa menggambarkan keseluruhan kejadian. Bukan hanya kerusuhan saja, alasannya apa? Ada polisi juga yang melakukan penembakan dan seterusnya. Kemudian dari kerusuhan itu dengan tujuan apa? Sehingga terjadi akibatnya apa? Menuntut Soeharto turun. Itu pada paragraf ketiga di kalimat terakhir. Jadi ini yang B itu bisa mengcover semua kalimat utama di tiap paragraf. Itu namanya pokok bahasan atau pokok pikiran. Seperti itu ya. Ini. Kita next, kalian baca dulu soalnya. Nah, kita langsung baca soalnya. Hubungan sebab akibat yang terdapat pada gambaran bacaan tersebut. Nah, ini langsung aja kita di sebab akibat. Nah, dari bacaan ini ya, yang dibaca harus ada sesuai yang ada di bacaan ya. Ini penembakan yang merenggut 4 mahasiswa, ini sebabnya mengakibatkan apa? Demonstrasi semakin ricuh. Ini akibat. Ini saya ganti ini akibatnya. Jadi kita cari apakah ada di teks. Nah, ini mintanya harus ada sesuai di teks. Walaupun sejujurnya ini ada sebab akibat lagi yang di belakang. Nah, di sini penembakan aparat ini
di Universitas Trisakti, penembakan ya, menyulut demonstrasi menjadi lebih besar. Nah, ini ada ya di teks. Nah, ini kita yang A kita simpan. Ini ada di paragraf 2. Kemudian, kunjungan Presiden Soeharto ke Mesir membuat semakin geramnya para mahasiswa yang kemudian melakukan demonstrasi. Apakah di sini ada konteksnya? Nggak ada ya. Di sini tidak ada konteks yang menjelaskan tentang kunjungan Presiden Soeharto ke Mesir. Kita baca di paragraf pertama. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 1998, direncanakan oleh Gerakan Mahasiswa sebagai momen Hari Reformasi Nasional, namun ledakan kerusuhan terjadi lebih awal dari di luar dugaan. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Trisakti, Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulia Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafizin Royan. Mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti dan lainnya baru memasuki kampusnya setelah melakukan demonstrasi di gedung DPR atau MPR. Nah, di sini nggak ada ya. Nggak ada kata siapa Soeharto ke Mesir. Tidak ada yang di paragraf pertama. Kemudian yang di kedua, karena ini si 4 mahasiswa itu ditembak, demonstrasinya semakin lebih besar, banyak mahasiswa yang tidak terima. Nah, ini paragraf kedua juga tidak ada kata Presiden Soeharto ke Mesir. Yang ke paragraf ketiga, mahasiswa menjadikan gedung DPR atau MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat, bahkan mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan DPR atau MPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998, Ketua DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Jadi di yang B ini kata konteksnya yang Soeharto ke Mesir itu tidak ada. Berarti dia itu tidak masuk paragraf. Walaupun ini ada sebab akibatnya, walaupun sejarahnya sebenarnya disebabkan oleh Soeharto ke Mesir. Jadi jawabannya itu salah ya. Kerusuhan, kebakaran ini nggak ada konteksnya ya, yang kata pengangguran ini. Kerusuhan, kebakaran, dan penjarahan terjadi akibat meningkatkan pengangguran pada masa Orde Baru. Nggak ada konteksnya di teks. Ketua MPR atau DPR mendengar aspirasi rakyat dengan mengajukan permohonan untuk Soeharto sebagai presiden. Nggak turunnya ya. Ini itu nggak ada, itu cuman sebagai menyampaikan aspirasi saja. 20 Mei diperingati rakyat Indonesia sebagai Hari Reformasi. Ini cuma sebagai informasi. Jadi jawaban yang paling benar tentang sebab akibat adalah yang A. Gitu ya. Selanjutnya kalian baca dulu. Nah, di sini pertanyaan tentang kalimat sumbang. Tapi nomor-nomornya itu kita belum kasih tahu ya. Ini nomor yang pertama itu dalam, yang kedua itu pada tanggal 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 9. Kita hitung susah ya. Kalau jawabannya itu sebenarnya ini ada kesalahan dari sini. Ada kesalahan soal. Nah, ini kita hitung satu-satu ya. Nah, di sini konteks yang sumbang itu ada kalimat ke-7 dan 8. Kalimat 7 dan 8 kita hitung ya, titiknya ada berapa? Ini 1. Kita hitungnya dari titik-titiknya 1. 1 itu dalam rangka sampai reformasi nasional. Yang kedua itu namun. Ini kalimat pertama, dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan diselenggarakan. Ini masih ada hubungannya tentang reformasi. Namun, ledakan kerusuhan terjadi lebih awal
dan dari luar dugaan. Itu masih ada hubungannya ya. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Trisakti Jakarta tewas tertembak peluru. Ini masih ada hubungannya. Ini pada kalimat ketiga. Kemudian mereka adalah elang yang tertembak itu siapa sih? Ini itu masih ada hubungannya. Kalimat keempat. Yang kalimat kelima, mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti lainnya baru memasuki kampus setelah melakukan demonstrasi. Ini masih ada hubungan cerita yang di paragraf kalimat sebelumnya. Yang kelima masih ada hubungannya. Yuk kita yang keenam. Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi lebih besar. Paragraf ke-6 masih ada hubungannya. Pada tanggal 13 Mei terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Nah, ini nggak ada hubungannya. Penjarahan. Kalau ini kan hubungannya itu kan cuma mahasiswa Trisakti, nggak ada hubungannya. Presiden Soeharto mempercepat pulangnya dari Mesir. Nah, ini juga nggak ada hubungannya kegiatan di kegiatan demonstrasi itu tidak ada hubungannya. Jadi paragraf yang ke-7 dan ke-8 itu adalah kalimat sumbang. Di kalimat sumbang itu maksudnya dia tidak berhubungan, tidak saling berhubungan dengan kalimat yang lain seperti itu. Jadi kalimat sumbang adalah kalimat yang tidak memiliki kalimat lainnya. Dalam hal itu, ini kalimat ke-7 dan 8 tidak memiliki korelasi dengan kalimat lainnya pada bacaan tersebut. Nah, next ya. Nih, kalian baca dulu. Ini tentang peribahasa ya. Arianha Amora Lemos memang yang merupakan putri Krisdayanti dengan Raul Lemos memang diketahui memiliki suara yang merdu. Baru ini merdunya suara Amora kembali menarik perhatian lewat lagu pertama bertemakan Ramadan dan Idul Fitri yang berkolaborasi dengan Krisdayanti dan guru vokalnya. Suara merdu Amora disebut-sebut turunan dari sosok ibunya Krisdayanti. Nah, ini ada kata keturunan dari sosok ibunya. Kalau diturunkan dari ibunya, itu ada kata pepatah apa? Buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gitu ya. Gajah dipeluk, mata tidak terlihat. Semut di seberang laut tampak jelas. Jadi itu tentang kesalahan ya. Kesalahan itu walaupun tidak terlihat, ini tentang kesalahan. Untuk yang B, air susu dibalas air tuba. Artinya itu apa? Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kemudian bagai pinang dibelah dua itu maksudnya itu kayak seorang yang mirip karakternya itu bagaikan pinang dibelah dua. Air beriak tanpa ada tanda tak mampu itu kayak apa ya, orang yang marah-marah atau yang orang yang itu kayak berkata marah-marah tapi dia sebenarnya kayak dia iri. Ini lebih kata ke iri kalau itu. Next ya. Nih. Kata lafal yang tulisannya sama namun maknanya berbeda. Kata yang tulisannya sama, ini lafal dan tulisan sama tapi maknanya berbeda. Itu apa? Nah, ini kalau yang A, homonim adalah kata yang punya pelafalan sama namun maknanya berbeda. Berarti yang A betul ya. Kemudian yang B, homofon. Homofon, kata yang punya ejaan yang sama namun pelafalannya berbeda. Sedangkan akronim, singkatan, sedangkan sinonim itu persamaan kata, antonim adalah lawan kata. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang homonim. Untuk menghafalkan, nim itu
makna. Nim itu ada makna, jadi maknanya berbeda. Nim itu maknanya berbeda, kalau font itu pelafalan atau pelafalannya itu yang berbeda, pelafalan gitu. Kalau saya ngafalin gitu, nim itu makna yang berbeda, font itu pelafalan yang berbeda. Tuh. Next ya. Nih, ini soal yang terakhir. Kalian baca dulu. Nih, kalau soalnya berdasarkan cerita, nilai dari yang dimiliki Ardina. Nah, ini kita baru baca konteksnya. Ardina adalah perempuan berusia 12 tahun yang duduk di kelas 6 SD. Sebelum berangkat ke sekolah, ia selalu meminta berpamitan. Nah, dia selalu berpamitan kepada orang tuanya, dibarengi dengan mencium tangan orang tuanya. Menurutnya, dengan mencium tangan kepada kedua orang tuanya akan memberikan ketenangan dalam melakukan kegiatan di luar rumah. Dan di sini dia itu mencerminkan nilai apa? Moral, karena si ini dia itu melakukan hal yang baik dengan mencium tangan dan berpamitan kepada orang tuanya sebelum berpergian. Jadi dia mencerminkan nilai moral. Kalau nilai religius itu yang berhubungan dengan nilai agama ya. Religius itu agama. Sedangkan kalau yang politik itu ya tentang politik, kayak di pemilu, bisa aja pemilu, bisa jadi tatanan politik, tatanan negara atau politik gitu ya, dan sebagainya. Kalau nilai budaya itu pasti ya tentang budaya. Kalau nilai estetik itu tentang keindahan. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah tidak ya. Nih, malas, ingat, penyesalan selalu di belakang. Jadi kita itu jangan selalu malas dengan kalau kita ingin mendapatkan sesuatu. Semoga bermanfaat ilmu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.